Halo teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zara Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau bahas buku The Speed of the Trust karya Stephen M. Covey. Ya, anjay, Bang Stephen, ya kan? The Speed of the Trust itu adalah buku yang ditulis sama Stephen. Dia tuh anak dari, kalau teman-teman pernah baca The 7 Habits of Highly Effective People, ini anaknya. Buku ini tuh menyoroti peran besar kepercayaan dalam kehidupan pribadi. Nggak pribadi doang sih, tapi juga bisnis dan kepemimpinan. Nah, Covey itu berargumen kalau misalnya semakin tinggi tingkat kepercayaan dalam suatu hubungan atau organisasi, itu semakin cepat dan efektif semuanya berjalan. Covey menyebutkan bahwa kepercayaan itu adalah aset yang nggak terlihat dan berpengaruh pada segalanya. Dari hubungan antar individu sampai keberhasilan organisasi besar. Nah, buku ini tuh ngasih wawasan tentang gimana membangun, mengukur, dan memulihkan kepercayaan dalam berbagai aspek di kehidupan kita. Premis utama buku ini tuh tentu aja tentang kepercayaan mempercepat segala sesuatu. Ketika ada kepercayaan, keputusan jadi lebih mudah dibuat, komunikasi lebih efektif, dan akhirnya membuat biaya transaksi jadi lebih rendah. Tapi sebaliknya, kalau kepercayaannya rendah, segalanya jadi lebih lambat dan jadinya costly, mahal. Nah, kepercayaan itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi bisa dikembangkan. Nah, Covey ini ngebagi konsep kepercayaan jadi keterampilan dan kebiasaan yang bisa dipelajarin dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan itu punya dampak ekonomi yang nyata. Yang pertama, dalam bisnis, rendahnya kepercayaan itu meningkatkan biaya transaksi. Jadi lebih banyak aturan, lebih banyak dokumen, lebih banyak birokrasi. Sementara tingginya kepercayaan itu bisa mempercepat produktivitas dan bahkan inovasi. Nah, ada konsep utama di buku ini yaitu tentang 5 gelombang kepercayaan. Covey menjelaskan kepercayaan itu melalui 5 tingkat gelombang yang saling berhubungan. Yang pertama, self-trust, kepercayaan pada diri sendiri. Itu dibangun melalui integritas, niat baik, dan kompetensi pribadi. Yang kedua, relationship trust, kepercayaan dalam hubungan pribadi dan profesional. Itu dibangun melalui 13 perilaku utama yang meningkatkan kepercayaan, kayak kejujuran, transparansi, dan komitmen untuk menjaga komitmen dan menjaga komitmen. Yang ketiga, organizational trust. Itu kepercayaan dalam tim dan organisasi. Ini dibentuk melalui kepemimpinan yang dapat dipercaya dan budaya kerja yang sehat. Yang keempat, market trust. Kepercayaan yang dimiliki pelanggan terhadap suatu perusahaan atau merek. Dicapai melalui reputasi yang kuat dan pelayanan yang konsisten tentunya. Dan yang kelima, societal trust. Itu kepercayaan dalam masyarakat, termasuk institusi pemerintah, media, organisasi, sosial. Nah, 13 perilaku utama yang membangun kepercayaan itu Covey merangkum ya, yang harus dimiliki seseorang untuk membangun kepercayaan. Yang pertama, ini yang lagi gue coba ulang-ulang supaya gue bisa menerapkan. Yang pertama, menjaga janji. Kalau misalnya kita udah janji dan ngelakuin sesuatu, ya tepatin. Yang kedua, jujur dan transparan. Jangan nyembunyiin informasi penting atau memanipulasi fakta. Terus yang ketiga, mendengarkan dengan empati. Bukan cuma mendengarkan, tetapi paham sama perspektif orang lain. Jadi denger tuh bukan buat ngelawan, tapi justru untuk paham, understanding, untuk mengerti orang lain. Yang berikutnya, minta maaf kalau salah. Nah, kepercayaan itu meningkat kalau misalnya seseorang berani mengakui kesalahan. Ini yang jarang dilakukan leader sih, tapi perlu ternyata untuk dilakukan. Yang berikutnya, memberikan hasil yang konsisten. Orang tuh lebih percaya pada mereka yang terbukti bisa diandalkan dibandingin yang ngomong doang. Dan ada beberapa lagi ya, tapi itu yang gue rangkum dan gue highlight untuk penting gue ingat dan gue terapkan berkali-kali. Buku ini tuh menurut gue punya kelebihan yang banyak banget karena bisa dibaca untuk teman-teman baik individu maupun pemimpin atau organisasi. Terus menurut gue banyak banget contoh-contoh yang real, kayak studi kasus dari bisnis dan pemimpin dunia yang real itu ditulis dalam buku ini.
Dan bukunya sangat praktis juga aplikatif ya. Buku ini nggak menjelaskan cuma tentang konsep, tapi juga ngasih langkah-langkah konkret buat ngebangun kepercayaan. Ya namun tetap ada kekurangan buku yang gua rasa kayaknya bisa dihilangin sih. Yang pertama, agak bertele-tele di beberapa bagian. Beberapa poin utamanya tuh kerasa redundant diulang-ulang, walaupun contohnya beda-beda, tapi kayak intinya sama. Yang kedua, gue ngerasa kurang dalam di aspek psikologis. Buku ini tuh fokus sama tindakan konkret dibandingin eksplorasi psikologis tentang kepercayaan itu sendiri. Apa sih makna dari kepercayaan? Itunya tuh nggak terlalu dikupas. Tapi buku ini kayaknya cukup relevan buat siapa aja yang pengen membangun hubungan yang lebih kuat, baik dalam pribadi maupun profesional. Coffee nunjukin bahwa kepercayaan bukan cuma tentang moral, tapi juga alat yang bisa meningkatkan efisiensi dan keberhasilan dalam jangka yang panjang. Segitu dulu video gue kali ini. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman lainnya. Teman-teman juga bisa tulis di komen buku rekomendasi apa yang harus gue baca dan gue obrolin di channel ini. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.